Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi muncul dalam dakwaan suap judi online Komdiji. Budi Aris disebut mendapat alokasi dana terbesar yakni 50%. Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Digital Budi Aris Setiadi muncul dalam sidang dakwaan suap judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Adapun terdakwa dalam sidang adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Aulin Jabarti, Kiemas, dan Muhrizan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktik penjagaan website judol dengan tarif 8 juta rupiah per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang berjumlah 1.000 situs. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menyebut apa yang ada di dalam dakwaan merupakan hasil dari proses penyidikan. Dan berikut keterangan lengkap Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Majelis Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini.
ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran material yang didasarkan pada berbagai alat bukti. Nah, dan nanti keterangan saksi-saksi, kemudian apakah ada bukti surat misalnya, bagaimana keterangan dari para terdakwa, kemudian bagaimana petunjuk, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya yang kedua, tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya. Itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara, tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk diperiksa di persidangan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi. Kedatangannya untuk meminta pengawasan dari KPK terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Deddy Mulyadi atau biasa disapa KDM, Gubernur Jawa Barat mendatangi gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi. Bukan terjerat kasus korupsi, melainkan dirinya memohon agar KPK turut mengawasi upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakannya. Anggaran yang dinilai tidak prioritas seperti perjalanan dinas akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Pihak KPK pun mengapresiasi kedatangan KDM. Anggaran daerah Jawa Barat yang mencapai 5 triliun rupiah diupayakan lebih tepat sasaran. Efisiensi diharapkan dapat diawasi ketat dari lembaga anti rasuah. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jawa Barat. Berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga. Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakat. Suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat. 4 orang tewas dan 4 lainnya luka berat akibat kecelakaan yang terjadi antara kereta api dan sejumlah kendaraan di Magetan, Jawa Timur. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Korban laka depan perlintasan rel kereta api mendarat. Kecelakaan maut kereta api terjadi di perlintasan Sebidang, Magetan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka berat dan saat ini dirawat di RSUD Dr. Saidiman, Magetan. Kecelakaan terjadi pada Senin siang saat kereta api Malioboro Express rute Malang Yogyakarta melintas. Pada saat bersamaan, palang pintu terbuka, kemudian sejumlah kendaraan melewati perlintasan tanpa mengetahui ada kereta yang lewat. Akibatnya 7 kendaraan tertabrak dan terpental sejauh puluhan meter. Kronologi kejadian ternyata ada 2 kereta api, yang satu sudah lewat. Ternyata kereta api satunya masih posisi di jalan, palang pintu sudah dibuka. Akhirnya 8 motor ketabrak semua, tidak bisa menghindar. Diakibatkan kesalahan adalah di palang pintu kereta api yang dibuka akibat miskomunikasi 2 jalur kereta api. Saat ini seluruh korban meninggal dunia telah dievakuasi ke RSUD Dr. Saidiman. Sementara kasus ini kini ditangani oleh Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.